Bab 46. Hari itu beberapa saat sebelum Ayumi tersadar, Dr. Choi telah menjelaskan secara singkat kepada Eric, Kevin, dan juga Rama tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat itu dunia Eric kembali terasa hancur setelah mengetahui kalau orang-orang yang selama ini dia sayangi dan hormati menjadi salah satu alasan terpisahnya Ayumi dengan ibu kandungnya, yang menyebabkan awal penderitaan hidup gadis itu. Walau berat, tapi Eric akhirnya menerima kebenaran yang terpampang di hadapannya. Tapi ia meminta mereka semua merahasiakan kebenaran ini dari Ayumi untuk beberapa hari sampai ia pergi meninggalkan gadis itu untuk selamanya. Sedangkan Kim Min Hyuk hari itu juga langsung kembali ke Seoul. Dan seperti bom waktu yang akhirnya meledak, ia mendatangi istri dan juga ayahnya yang seperti terkena serangan jantung ketika mengetahui rahasia yang mereka simpan selama 20 tahun ini akhirnya terkuak juga. Ayahnya memohon untuk diberitahu tentang keberadaan Ayumi saat ini, tapi Kim Min Hyuk dengan tegas menolak permintaan pria tua itu. Esok harinya mereka semua dikejutkan oleh kedatangan Tuan Lee ke rumah sakit ditemani oleh putranya Lee Soyuk. Ia dengan tulus meminta maaf atas nama putrinya dan ia meminta agar Eric menarik laporannya terhadap Yuri. Sejak kecil Yuri selalu sakit-sakitan, oleh sebab itu kami semua memanjakannya dan mengabulkan semua permintaannya. Beberapa tahun lalu dia divonis menderita gagal ginjal dan harus dilakukan transplantasi, tapi dia menolak. Dia berkata kalau tidak ada alasan lagi untuknya hidup karena Seung Won telah meninggalkannya. Sampai akhirnya beberapa bulan terakhir seperti keajaiban ketika Seung Won menerima pertunangannya dengan Yuri dan semangat gadis itu untuk hidup kembali bangkit. Dia bersedia untuk melakukan pencangkokan ginjal, tapi rasa takut kehilangan pria yang ia cintai kembali menghantui ketika Ayumi kembali hadir dalam kehidupan mereka. Dia memohon untuk menjauhkan Ayumi dari kehidupan Seung Won dan mengancam tidak akan menjalani operasi kalau permohonannya tidak dikabulkan. Karena alasan itulah, walaupun berat, kami mengabulkan permintaannya. Semua orang kini terdiam. Sebagai orang tua, tentu saja Dr. Choi dan juga Radit Maheswara sangat memahami perasaan itu. Perasaan ketika menginginkan sebuah kebahagiaan untuk putra-putri mereka. Tapi tindakan itu salah ketika harus mengorbankan kebahagiaan dan nyawa orang lain. Aku tak menyangka ia akan nekat melakukan tindakan seperti ini, lanjut Tuan Lee dengan suara lemah. Ia menundukkan kepalanya terlihat malu sekaligus sedih. Dia sebenarnya anak yang baik dan menyenangkan. Hanya saja dia terlalu manja, dan kami sangat menyadari itu disebabkan oleh kesalahan kami yang terlalu memanjakannya. Oleh sebab itu, tolong hukumlah aku karena tak berhasil mendidik putriku sendiri, ucap Tuan Lee sambil membukukan badannya dalam-dalam. Abeoji, bisik Dr. Lee dengan sedih karena bagaimanapun pria itu adalah ayahnya yang sangat ia kagumi dan hormati, yang selama ia tahu belum pernah merendahkan diri seperti itu, dan sekarang ia harus melihat hal itu karena kesalahan putrinya. Semua orang terdiam dan merasa serba salah melihat apa yang tengah terjadi di dalam ruang inap milik Ayumi itu. Untuk beberapa saat mereka hanya saling pandang, sedangkan Tuan Lee masih membukukan badannya sampai akhirnya Dr. Choi menarik bahunya supaya ia kembali duduk dengan nyaman. Tuan Lee, maafkan aku. Aku sangat mengerti kalau kau sangat menyayangi putrimu. Tapi aku hampir saja akan kehilangan putri kesayanganku karena ulah putrimu itu. Radit Maheswara memecah keheningan yang membuat Tuan Lee tertunduk malu. Kalau kau di posisiku, apa kau akan memaafkan orang yang membuat nyawa putrimu terancam? Tak ada jawaban dari pertanyaan itu karena semua orang sudah mengetahui jawabannya. Rasa sayang orang tua terhadap anaknya tak ada batasnya. Bahkan kita sebagai orang tua rela berkorban nyawa untuk mereka. Tapi bukan berarti kita harus memberikan semua yang mereka inginkan. Kita juga harus mengajarkan mereka tentang pahit dan kerasnya kehidupan. Karena itu semua membuat anak kita akan lebih dewasa dan menjadi pribadi yang kuat. Kita harus memberitahu mereka kalau hidup kadang tak sesuai harapan. Impian tak selalu menjadi kenyataan. Jangan menjadikan rasa sayang kita sebagai orang tua menjadi salah kaprah dan menjadikan anak kita pribadi yang egois. Tuan Lee hanya bisa terdiam mendengar perkataan ayah Ayumi itu, dan dia tahu kalau yang dikatakan pria itu memang benar. Ayumi yang kini terduduk di atas tempat tidur dan mendengarkan percakapan mereka merasa kasihan melihat ayah dari orang yang telah menyebabkannya terbaring di rumah sakit. Dia masih ingat betapa ramah dan baiknya pria parubaya itu kepadanya, dan ia yakin kalau itu bukan kepura-puraan. Mata tak bisa membohongi. Tuan Lee adalah pria yang baik dan kesalahannya hanya satu, terlalu menyayangi putrinya dengan cara yang salah. Eric, bisakah kau menarik tuntutan terhadap Yuri? Pertanyaan Ayumi itu membuat semua orang membelalakan mata tak percaya.
Hampir semua orang protes dengan keputusan gadis itu, terutama Erik, Kevin, dan juga Rama. Kak Ayu, apa kakak amnesia? Dia itu orang yang sudah bikin kita semua hampir kehilangan kakak, dan sekarang kakak mau bebasin dia gitu aja. Oh, yang bener aja kak, protes Rama dengan berapi-api. Kevin juga tak kalah keras memprotes hal itu. Dengarkan aku dulu, potong Ayumi sambil menggenggam tangan Erik ketika melihat pria itu hendak protes seperti halnya Rama dan Kevin. Kalau kalian pikir aku akan memaafkannya, kalian salah. Aku tak akan memaafkannya atas tindakannya kepadaku. Walau apapun alasannya, itu tetaplah salah. Mengatasnamakan cinta dengan mengorbankan orang lain, itu bukanlah cinta tapi obsesi. Dan itu yang Yuri rasakan kepada Erik. Terlahir dengan sendok emas di mulutnya, selalu mendapatkan apa keinginannya dari kecil, menjadikannya gadis yang egois dan menganggap kalau dunia ada di bawah telapak kakinya. Dan ketika Erik menolaknya, maka ia terobsesi untuk menjadikan Erik miliknya dengan cara apapun, termasuk dengan melukaiku. Hukuman penjara saat ini bukanlah yang tepat. Itu hanya akan membuatnya merasakan dendam dan rasa marah kepadaku semakin menjadi. Yang diperlukannya saat ini adalah seseorang untuk menyadarkannya, dan itu adalah tugas keluarga. Semua orang kembali terdiam. Erik hanya bisa membuang napas berat, sedangkan Kevin terlihat mengacak-ngacak rambutnya karena dia tahu ketika gadis itu sudah mengambil keputusan maka tidak ada yang bisa membantahnya. Walaupun alasan gadis itu masuk akal, tapi tetap saja bagi semua orang dengan membebaskan Yuri begitu saja itu serasa tidak adil. Apa kau yakin, nak? Radit Maheswara bertanya sambil menatap Ayumi yang dijawab gadis itu dengan anggukan kepala mantap. Tapi tolong jauhkan dia dariku karena aku tak yakin akan memaafkannya ketika harus kembali berhadapan dengannya, ucap Ayumi sambil menatap Tuan Lee dengan sorot mata tegas. Terima kasih dan tidak usah khawatir tentang itu. Aku berencana akan mengirimnya keluar untuk beberapa waktu. Tuan Lee berdiri lalu ia kembali membungkuk 90 derajat sebagai ucapan permintaan maaf dan terima kasihnya ke arah ayah Ayumi dan Dr. Choi yang notabene-nya adalah teman dekatnya sendiri. Dr. Choi tersenyum lalu menepuk bahunya. Dia telah lama mengenal ayah Lee Soyuk itu dan ia tahu kalau pria itu adalah orang yang sangat baik seperti halnya putranya. Dan itu juga dirasakan oleh Ayumi. Saat ini ia menatap Dr. Lee, pria yang bagaimanapun telah melindunginya selama ini. Selalu ada untuknya di saat ia dalam kesusahan. Pria yang selalu terlihat tampan dan ceria kini terlihat murung. Lingkaran hitam matanya menandakan kalau ia kurang tidur. Dan Ayumi sangat yakin kalau dirinya adalah alasan di balik itu semua. Senior, bisa kita bicara sebentar? Dr. Lee menghentikan langkahnya menuju pintu ketika ia mendengar suara lemah milik gadis yang ia cintai. Matanya sendu menatap Ayumi sebelum akhirnya mengangguk lalu berjalan mendekati tempat tidur Ayumi. Bisa kalian tinggalkan kami sebentar? Ayumi, seru Erik dan Kevin hampir bersamaan. Hanya sebentar, ujar Ayumi sambil tersenyum menenangkan keduanya. Bab 47. Tuan Radit, Dr. Choi dan Tuan Lee telah meninggalkan ruangan itu, tapi Kevin dan Rama hanya diam tak bergerak. Melihat hal itu, Rama langsung mengambil tindakan. Opa, temani aku makan, aku sangat lapar. Kau juga Erik, Opa, ucap Rama tangan kirinya menggapit lengan Kevin dan tangan kanannya menarik Erik yang terlihat garang menatap Lee Soyuk yang seperti tak terpengaruh dengan tatapan itu karena matanya tak pernah lepas dari Ayumi. Ruangan itu tiba-tiba terasa hening sepeninggalan mereka semua meninggalkan Ayumi dan Lee Soyuk yang hanya terdiam. Mata mereka beradu pandang untuk beberapa saat. Ayumi, aku... Tidak, tolong jangan katakan kalau kau akan meminta maaf, ucap Ayumi memotong ucapan Lee Soyuk. Tidak, ujar pria berhidung mancung itu. Aku tak akan meminta maaf. Aku memintamu untuk jangan memaafkanku karena aku tak pantas untuk dimaafkan. Ayumi terkesiap mendengar perkataan pria itu yang terlihat serius dengan ucapannya. Mereka kembali saling pandang. Ayumi mencari kebenaran dalam mata tajam yang terlihat sendu dan teduh itu. Kau tahu, aku hampir saja jatuh cinta padamu. Dr. Lee terperanjat mendengar ucapan Ayumi yang masih menatapnya dengan lembut. Tapi tidak, ia tidak menyukai tatapan itu karena ada rasa sakit di balik semuanya. Dan ia tahu ialah penyebabnya. Dengan semua perhatian palsumu, kau berhasil membuatku membuka diri untuk pertama kalinya semenjak aku terluka. Aku pikir kau adalah pria yang bisa membuatku melupakan kesedihanku, memberiku kenyamanan dan tak akan meninggalkanku seperti yang lain. Aku berpikir,
akhirnya Tuhan mengirimkan pangeran berkuda putih untukku dalam sosokmu. Tapi seharusnya aku tahu kalau pangeran berkuda putih hanya ada dalam dongeng pengantar tidur untuk memberikan mimpi indah. Tapi mimpi tetaplah sebuah mimpi, pada akhirnya akan berakhir dan kembali dihadapkan pada kenyataan pahit kehidupan. Lee So-hyuk hanya terdiam mendengar ucapan Ayumi. Hatinya terasa sakit karena penyesalan yang begitu hebat. Tapi ia tak bisa berkata apa-apa karena dia tahu dia salah dan gadis itu berhak menghukumnya. Tapi bagaimanapun, aku mengucapkan terima kasih karena kau hadir di saat-saat masa sulitku. Kau menjadi penopang supaya aku tak terjatuh. Kau mendorongku supaya aku tak menyerah. Dan kau berdiri di depanku sebagai tameng untuk membelaku. Walaupun itu semua hanya kepalsuan, aku ucapkan terima kasih. Ayumi. Iya, ini. Ayumi menyerahkan kalung berinisial nama mereka yang diberikan So-hyuk untuknya. Aku harap kau bisa bertemu dengan seorang gadis yang benar-benar kau cintai dan berikan ini padanya. Tapi tentu saja kau harus mengganti inisial namaku terlebih dahulu. Berikan ini dengan sepenuh hati tanpa ada kepalsuan. Dengan lemah So-hyuk menerima kalung yang sengaja ia beli sebagai ungkapan perasaannya pada gadis itu. Tapi semua sudah berakhir walaupun perasaannya tulus. Tapi ia tak mungkin mengharapkan Ayumi akan memaafkannya dan bisa menerima dirinya dan keluarganya, mengingat sudah berapa banyak mereka membuat gadis itu terluka. Aku harap mulai saat ini kita tak lagi saling mengenal. Selama aku berada di rumah sakit, aku harap kau hanya menganggapku sebagai seorang pasien seperti yang lainnya, tidak lebih. Kalau kita saling berpapasan di luar, anggap saja aku orang asing. So-hyuk tertunduk dengan mata terluka dan Ayumi bisa melihat itu. Ia tahu ia telah berkata kasar pada pria di hadapannya. Ia tahu kalau pria itu terluka. Tapi tidak, ia tidak boleh lemah saat ini karena pria itu sudah lebih menyakitinya daripada yang dia sadari. Iya, pria itu tidak tahu kalau ia telah mempercayainya dan menaruh harapan besar kepadanya untuk masa depan mereka. Aku mau istirahat, lanjut Ayumi sambil memiringkan badannya memunggungi Lee So-hyuk yang menatap nanar tubuh ringkih di hadapannya. Baiklah, aku pergi, ucap Lee So-hyuk dengan suara bergetar. Ia membalikan badannya tapi langkahnya terasa berat. Ia hanya berdiri tak bergerak untuk beberapa saat sampai akhirnya ia membuang napas panjang. Ada yang perlu kau tahu, perasaanku kepadamu itu nyata, bukan sebuah kepalsuan. Semua tindakanku selama ini didasari oleh perasaanku. Aku tahu aku salah karena telah menyetujui permintaan adikku. Tapi yang dia tidak tahu kalau jauh sebelum permintaannya itu, aku telah jatuh cinta sejak pertama melihat seorang gadis dengan mengenakan celana jeans biru tua, sepatu kets putih, dan kemeja putih memasuki pintu masuk rumah sakit ini dengan bahasa Korea yang terdengar aneh. Ia telah mencuri hatiku. Ia seorang residen tahun pertama yang terlambat di hari pertama tugasnya. Ayumi terhentak mendengar ucapan pria itu. Ia ingat hari itu, hari pertama ia bekerja sebagai seorang residen dan ia datang terlambat. Lee So-hyuk yang menjabat sebagai dokter pembimbingnya memberikan hukuman kepadanya selama beberapa hari yang membuatnya terlihat seperti panda karena kurang tidur. Aku tak menyesali karena telah menghukummu saat itu, karena dengan begitu aku jadi bisa bersamamu sepanjang waktu. Aku juga tak menyesali mengabulkan permintaan adikku untuk mendekatimu, karena tanpa dia suruh aku telah jatuh cinta padamu. Walaupun mengkhianati keluargaku sendiri, aku tak akan melepaskanmu. Aku berencana akan membawamu pergi dari Korea, menjauh dari semua orang yang telah menyakitimu. Kita akan menikah dan hidup bahagia walaupun tanpa keluargaku. Kita akan tinggal di sebuah rumah sederhana, kemudian membuka sebuah klinik kecil tak jauh dari rumah, sehingga aku tak perlu meninggalkanmu dan anak-anak kita. Itulah mimpiku, dan yang aku sesali karena tak bisa menjalankan semua rencana yang telah kususun dengan rapi. Itu adalah salahku. Iya, karena kebodohanku sendiri, aku bahkan telah menyiapkan semuanya. Dr. Lee mengambil 2 lembar tiket pesawat dari saku jasnya dengan tujuan Paris. Tercetak dengan jelas nama Ayumi dan dirinya di sana. Dengan tangan gemetar ia menaruhnya di atas nakas sebelah tempat tidur Ayumi. Ia menatap lembaran kertas itu dengan mata berkaca karena mimpinya telah berakhir. Lee So-hyuk menengadah menatap atap rumah sakit dan terdiam beberapa saat sebelum ia melanjutkan kembali ucapannya. Selamat tinggal Ayumi. Tenang saja, kau tak akan bertemu denganku lagi. Mulai besok aku akan mengundurkan diri dari rumah sakit ini dan pergi dari hidupmu untuk selamanya. Aku akan selalu berdoa untuk kebahagiaanmu. Selamat tinggal.
Lee Soyuk pergi dari ruangan itu dengan air mata yang mulai membasahi pipinya. Tapi tanpa dia ketahui, Ayumi pun tengah menahan isak tangisnya dengan menyuruhkan kepalanya ke dalam bantal. Ia tahu dokter ahli bedah itu adalah seorang pria yang baik. Ialah yang menjadi sandarannya selama ini. Ia pula yang mengajarinya untuk kuat menghadapi apapun. Ia yang membelanya di depan umum tanpa mempedulikan pandangan semua orang. Ialah yang selalu ada di sisinya di saat semua orang berpaling. Jadi bagaimana mungkin ia bisa membenci pria itu dengan begitu mudah? Tidak, ia tidak membencinya. Demi Tuhan, ia tak akan pernah bisa membenci pria itu. Pria yang selalu percaya padanya di saat orang lain, termasuk pria yang ia cintai, dengan mudah meragukannya. Tapi untuk saat ini, ia hanya ingin terbebas dari semua perasaan yang membelenggu hatinya. Untuk saat ini, dia hanya ingin sendiri dan mulai menata kembali hatinya yang telah pecah berkeping-keping.